Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma saat memberikan catatan kepada ayat 36 surah At-Taubah, beliau mengatakan, ketika mentafsirkan fala tadlimu fihinna anfusakum ay fi kullihinna thumma ikhtassa min dhalika arba'atu ashhurin faja'alahunna haraman wa azzama hurmatuhunna wa ja'ala dzamba fihinna a'zam wal 'amala salihah wal ajra a'zam. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, dia ingin menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram. Salah satunya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang melakukan kezaliman di 4 bulan itu, salah satunya bulan Muharram. Kata beliau, lihat bagaimana Allah mengkhususkan dari 12 bulan itu 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Allah jadikan keharamannya dan kemuliaannya Allah lebihkan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, sehingga Allah jadikan para pelaku dosa, Allah lipat gandakan dosanya, dan para pelaku amal soleh Allah lipat gandakan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berhubung kita sekarang masuk di tanggal 1 Muharram, mungkin kajian kita Umdatil Ahkam kita ganti dengan tema seputar Muharram. Dan hari ini tepat di tanggal 1 Muharram. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa bulan Muharram adalah satu di antara bulan-bulan mulia, dan kemuliaan bulan Muharram itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana ayat yang sering kita baca apabila bicara tentang fadilah keutamaan bulan Muharram. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya 12 bulan, sebagaimana telah tertetapkan dalam kitab Allah di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan hanya ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum.
bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang penuh dengan keistimewaan. Dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian melakukan kezaliman di 4 bulan mulia itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini maka kita tahu bahwa dalam 1 tahun itu ada 4 bulan hurum. Salah satu dari 4 bulan hurum itu adalah bulan Muharram. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Bahkan sebagian para ulama seperti pendapat Hasan Al-Basri, seorang pemimpin para tabi'in, mengatakan dari 4 bulan hurum itu yang paling afdal adalah bulan Muharram. Jadi Hasan Al-Basri berpendapat dari 4 bulan hurum, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, itu yang paling afdal adalah bulan Muharram. Itu pendapat beliau, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan subhanallah, bulan Muharram itu dijadikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi penentu tahun baru dalam Islam. Jadi bulan Muharram itu dijadikan penentu tahun baru dalam Islam. Seolah-olah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menutup dan membuka sebuah tahun itu dengan ketaatan. Karena dalam 1 tahun itu dalam kalender Hijriyah ditutup di bulan Dzulhijjah. Dan bulan Dzulhijjah itu bulan hurum juga, dan di situ ada puasa namanya puasa Arafah. Kemudian dimulai dengan awal bulan dalam 1 tahun jatuh di bulan Muharram, bulan sesudahnya, dan Muharram juga bulan hurum, dan di situ ada puasa Arafah, ada puasa Muharram Asyura. Jadi ditutup dengan puasa dan dibuka dengan puasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma saat memberikan catatan kepada ayat 36 surah At-Taubah, beliau mengatakan, ketika mentafsirkan fala tadlimu fihinna anfusakum, ay fi kullihinna, thumma ikhtassa min dhalika arba'atu ashhurin faja'alahunna haraman wa azzama hurmatuhunna wa ja'ala dhanba fihinna a'zam wal amala salihah wal ajra a'zam. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia ingin menjelaskan tentang keutamaan bulan Muharram, salah satunya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang melakukan kezaliman di 4 bulan itu, salah satunya bulan Muharram. Kata beliau, lihat bagaimana Allah mengkhususkan dari 12 bulan itu 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Allah jadikan keharamannya dan kemuliaannya Allah lebihkan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, sehingga Allah jadikan para pelaku dosa, Allah lipat gandakan dosanya, dan para pelaku amal soleh Allah lipat gandakan pahalanya. Dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwa bulan Muharram itu satu di antara bulan-bulan hurum sangat istimewa di hadapan Allah, karena Allah jadikan lipatan dosa bagi yang melakukan maksiat dan lipatan pahala bagi orang yang melakukan amal saleh.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Hajj 30, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, dan bulan-bulan hurum itu salah satunya bulan Muharram adalah bulan-bulan yang terhormat di sisi Allah. Di sini Allah mengatakan, dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Dalam ayat yang lain, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya fokuskan pembahasan pada pagi hari ini berkenaan dengan bulan Muharram adalah satu ibadah jangan tinggalkan di bulan Muharram. Satu ibadah ini kalau bisa jangan tinggalkan di bulan Muharram. Ibadah apa itu? Ibadah puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim pernah ditanya tentang afdhalus siyam ba'da Ramadan, seafdal-afdalnya puasa setelah puasa Ramadan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil muharram. Bahwa puasa yang paling utama, kata Nabi SAW, setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Lihat bagaimana di sini Rasul menasabkan atau mengidhafahkan atau menyandarkan bulan kepada Allah. Tidak ada satu bulan pun dalam 12 bulan itu yang namanya disandarkan kepada Allah selain Muharram. Bulan-bulan dalam setahun banyak, ada Rabiul Awal, ada Safar, ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ada Sya'ban. Banyak bulan dalam setahun itu, tapi tidak ada satupun bulan yang disandarkan kepada Allah selain bulan Muharram. Makanya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan dengan syahrullah, bulannya Allah, Al-Muharram, bulan Muharram. Jadi seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Dan itu dipertegas oleh perkataan Imam Nawawi. Kata beliau, hadis ini menunjukkan tentang penegasan bahwa sebaik-baik bulan untuk berpuasa adalah di bulan Muharram. Tentu maksudnya puasa sunnah, karena kalau puasa wajib kan ada Ramadan ya. Pertanyaan pun muncul, kalau kita bercerita tentang bulan Sya'ban, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperbanyak puasa setelah Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Hampir satu bulan. Di bulan Sya'ban itu Rasul puasa setiap hari. Tapi tidak mirip dengan Ramadan tentunya, tidak boleh puasa satu bulan full kecuali bulan Ramadan kan. Tapi maksudnya Rasul itu memperbanyak puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita ingin puasa di bulan Sya'ban, ya puasalah dari tanggal 1 sampai tanggal 27 umpamanya. Asal jangan mirip-mirip Ramadan saja kan itu. Nah, seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan Sya'ban, memperbanyak puasa kan begitu. Nah, sekarang di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mengatakan sebaik-baik orang yang berpuasa itu, kalau ingin puasa full dalam sebulan puasa sunnah itu, lakukan di bulan Allah Muharram. Di sini dijawab oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala
dengan mengatakan bahwa, dan ini juga dinyatakan juga oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia mengatakan yang pertama, boleh jadi di awal-awal Nabi SAW belum diberitahu Allah tentang keutamaan bulan Muharram, makanya beliau tidak berpuasa sebanyak bulan Sya'ban. Boleh jadi wahyu belum turun, sehingga yang tahu Rasul hanya Sya'ban saja. Baru kemudian belakangan Rasul SAW tahu tentang keutamaan bulan Muharram. Ini satu. Yang kedua, boleh jadi beliau memiliki uzur di bulan Muharramnya. Boleh jadi mungkin Muharram beliau safar atau beliau sakit, sehingga tidak sempat menunaikan banyak puasa seperti yang dilakukan di bulan Sya'ban. Itu jawaban Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya. Nah, dari sini Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan bahwa puasa yang paling utama di antara bulan-bulan hurum itu, pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dari bulan-bulan hurum itu yang paling utama adalah puasa di bulan Muharram. Lah, dari sini juga bisa kita simpulkan satu, bahwa puasa sunnah mutlak, kalau ibu mau melakukannya, maka tidak ada puasa sunnah mutlak terbaik yang ibu lakukan kecuali di bulan Muharram. Maksudnya puasa sunnah mutlak itu apa? Puasa bukan Senin Kemis, bukan Daud, bukan juga puasa Ayyamul Bid, ya puasa setiap hari diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya puasa mutlak. Jadi mulai tanggal 1 sekarang atau besok atau lusa gitu ya, tiap hari puasa, itu disebut puasa mutlak. Lah, puasa mutlak itu tidak ada waktu yang paling terbaik dilakukan kecuali bulan Muharram. Jadi boleh ibu puasa tiap hari di bulan Muharram itu. Tidak harus menunggu Senin Kemis, tidak harus menunggu puasa Daud, tidak harus menunggu Ayyamul Bid, tiap hari puasa. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah mutlak itu juga keutamaannya luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa, Rasul tidak mengatakan puasa apa, barang siapa yang berpuasa mutlak, ya, satu hari saja karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi Nabi SAW memberikan keutamaan bagi orang yang melaksanakan puasa mutlak. Lah, Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seafdol-afdolnya puasa mutlak dari 4 bulan hurum itu adalah puasa mutlak yang dilakukan di bulan Muharram. Jadi ini ibadah yang banyak dianjurkan dilakukan di bulan Muharram adalah memperbanyak puasa. Ya, kalau seandainya ibu ingin puasa Daud, ya itu bagus, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Tapi kalau ibu mau puasa secara utuh gitu ya, tiap hari di dalam bulan Muharram juga tidak ada masalah. Tetapi sekali lagi, sebaiknya tidak seperti Ramadan. Kalaupun mau puasa tiap hari, maka jangan dihabiskan 1 bulan gitu maksudnya. Kenapa? Karena ada hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad ila Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan full, sebulan penuh kecuali Ramadan. Berarti selain Ramadan, kalaupun puasa mutlak jangan dihabiskan 1 bulan gitu maksudnya. Tapi berhentilah umpamanya di tanggal 27 atau di tanggal 28 kan itu. 27 lah, 28 kan udah mendekati gitu ya. Ya jangan sampai dihabiskan sampai tanggal 29 gitu. Karena kalau sudah tanggal 29 itu kan sudah melihat hilal, besoknya sudah bulan baru kalau kelihatan. Ya. Jadi ini
salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW, jangan pernah meninggalkan puasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun puasa khusus di bulan Muharram itu adalah puasa Asyura. Ini pembahasan lain. Puasa Asyura ini pembahasan lain, ya. Tapi kalau kita melihat, bicara tentang puasa Asyura sedikit, kita tahu bahwa keutamaan puasa Asyura sudah jelas, ya. Bisa menggugurkan dosa 1 tahun ke belakang. Tapi ada 4 poin yang harus dipahami tentang puasa Asyura ini. Yang pertama, bahwa Nabi SAW sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, masih dalam periode Mekah, itu Nabi SAW melihat orang-orang Quraisy itu, bahwa Nabi SAW berpuasa di Mekah, tetapi tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Jadi periode Mekah itu Rasul sudah puasa Asyura, sudah puasa tanggal 10 di bulan Muharram, tapi tidak menekankan para sahabat untuk berpuasa. Maknanya mau puasa silahkan, mau tidak puasa juga silahkan. Dan itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kanat Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyati. Jadi hari Asyura atau tanggal 10 Muharram itu, orang-orang Quraisy itu biasa berpuasa di atas kejahiliahan mereka. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka berpuasa juga tanggal 10 Muharram itu. Kemudian kata Aisyah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasul pun ikut puasa. Jadi orang-orang Quraisy puasa, Rasul pun ikut puasa. Falamma qadimal Madinah, ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, shamahu wa amara an-nasa bisiyamihi, maka Rasul berpuasa juga, dan sekarang Rasul memerintahkan seluruh sahabatnya untuk puasa. Jadi kalau periode Mekah kan hanya dia saja yang berpuasa, karena mengikuti puasanya orang-orang jahiliyah yang memuliakan bulan Muharram. Tentu orang jahiliyah mendapatkan informasi dari ahli kitab kan tentang keutamaan bulan Muharram itu. Lah ketika Nabi SAW kemudian sampai di kota Madinah dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa, kemudian Rasul bertanya alasan mereka berpuasa tanggal 10. Rupanya orang Yahudi mengatakan apa? Kami berpuasa karena bentuk syukur kepada Nabi kami Musa ketika dia berpuasa saat diselamatkan oleh Fir'aun, saat diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Jadi saat Musa selamat dari kejaran Fir'aun, kan Musa berpuasa, itu tepat pada tanggal 10. Lah orang Yahudi mengatakan puasanya kami mengikuti puasa Nabi kami. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu aku lebih berhak menghormati Musa dibandingkan kalian. Lah sejak itulah Rasul merintahkan berpuasa seluruh sahabatnya, sampai anak-anak kecil pun dilatih untuk berpuasa. Itu tanggal 10 Muharram. Tetapi kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma nazalat faridatu syahri Ramadan, ketika turun kewajiban puasa Ramadan, karena Ramadan huwa alladhi yasumuhu fataraka sauma Asyura, maka Rasul pun memfokuskan puasa Ramadan dan meninggalkan puasa tanggal 10. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, faman syaa shama wa man syaa aftar, maka Rasul tidak mewajibkan lagi puasa tanggal 10. Mau puasa ya silahkan, mau tidak juga ya silahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Nabi SAW saat datang ke Madinah, dia melihat ahli kitab, maksudnya Yahudi, itu sangat mengagungkan tanggal 10, sangat mengagungkan tanggal 10, sehingga Nabi SAW melihat bentuk pengagungan orang-orang Yahudi di tanggal 10 Muharram itu dengan cara berpuasa. Karena sekali lagi tadi saya ulang, alasan mereka berpuasa dan mengagungkan tanggal 10 itu karena itu bagi mereka tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal sakral.
di mana Allah menyelamatkan nabi mereka dari kepungan Fir'aun. Lah di permulaan awal-awal Nabi SAW di Madinah itu, Rasul itu sangat ingin mencocoki setiap ibadahnya orang Yahudi. Ingin sekali Rasul itu, kalau bisa tidak menyelisihi orang Yahudi. Makanya salah satu tidak menyelisihinya, Rasul ikut berpuasa di tanggal 10 ketika orang-orang Yahudi berpuasa. Tentu tujuan Nabi untuk mengambil hatinya orang-orang Yahudi supaya masuk Islam. Jadi Nabi sangat ingin mencocoki mereka dengan harapan mudah-mudahan orang Yahudi dapat hidayah kemudian masuk ke dalam Islam. Sebab kalau di permulaan dakwah tiba-tiba bertentangan, kan susah nanti dakwahnya. Kayak kita juga lah, kalau kita ini belum pernah datang ke sebuah negeri, kemudian kita datang di situ, awal dakwah saja sudah bertentangan dengan negeri tersebut, tidak bisa diusir kita di situ kan. Makanya Nabi SAW memberikan cara metode dakwah. Rasul di permulaan di Madinah itu ingin mencocoki orang Yahudi, makanya dia berpuasa juga, tapi bukan karena meniru Yahudi, tapi karena alasannya, di mana kita umat Islam lebih berhak menghormati Nabi Musa dibandingkan orang-orang Yahudi. Makanya Rasul ikut berpuasa. Tapi ingat, di akhir hayatnya, ketika melihat orang-orang Yahudi itu tidak ada yang masuk Islam, kecuali bisa dihitung dengan jari, maka Nabi SAW sudah tidak mau memberlakukan lagi mencocoki mereka. Bahkan Rasul ingin selalu menyelisihi mereka, karena sudah didakwai tak masuk Islam, buat apa juga kan begitu. Maka di akhir hayat Nabi SAW berusaha menyelisihi setiap yang dilakukan Yahudi, karena mereka umat yang susah dapat hidayah. Makanya sebelum wafatnya, sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau seandainya orang-orang Yahudi berpuasa, kami juga berpuasa, apa bedanya? Kan harinya sama, tanggal 10 ya. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, kalau begitu fa in kanal amul muqbil insyaallah sunnatasi. Ya, kata Rasul gini saja, kalau memang saya masih ada umur sampai tahun depan, kita puasa tanggal 9 juga. Kalau Yahudi tanggal 10 saja, kita buat 9-10, gitu maksudnya. Jadi Rasul ingin menyelisih mereka. Alasannya apa? Ya tentu karena orang Yahudi degil, sudah dicocoki juga tak mau gitu ya. Ya sudah diselisih saja. Akhirnya Nabi SAW kemudian mensyariatkan satu puasa lagi di tanggal 9 selain daripada tanggal 10, dalam rangka menyelisih puasanya orang Yahudi. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kondisi yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa tanggal 10 Muharram ini ada beberapa hukum yang harus dipahami. Yang pertama, hukum puasa Muharram itu, pertama, kita puasa tanggal 10 saja, dan itu serendah-rendahnya puasa di tanggal 10 Muharram. Jadi kita hanya mencukupkan tanggal 10 saja. Kemudian yang kedua, kalau ingin menyelisih ahli kitab, maka ibu boleh menambah dengan tanggal 9-nya. 9 dan 10 berdasarkan riwayat yang tadi saya bacakan, di mana Nabi SAW dari Ibnu Abbas yang tercantum dalam Sahih Muslim, ketika ditanya soal puasanya orang-orang Yahudi yang sama dengan puasa kita, maka Rasul mengatakan, ya kalau bisa tahun depan kita ganti saja, kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, ini lebih baik lagi. Jadi kalau tidak mencukupkan tanggal 10, ambil juga tanggal 9-nya. Kemudian yang ketiga, bisa juga ibu puasa 3 hari berturut-turut, 9, 10, 11 ya, jadi 3 hari. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW,
Apa kata Rasul? Sumu yauma Asyura wa khaliful yahuda sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman, kata Rasul. Berpuasalah kalian di tanggal 10, selisih orang Yahudi dengan cara puasa sebelum dan puasalah sesudahnya. Artinya puasa sebelumnya, sebelum tanggal 9, sebelum tanggal 10, tanggal 9. Adapun puasa sesudahnya ya tanggal 11-nya. Berarti 9, 10, 11. Nah, itulah tingkatan puasa Asyura. Bisa dilakukan tanggal 10 saja, boleh. Atau lebih baik lagi tanggal 9 dan 10, atau lebih baik lagi 9, 10, 11. Itu menurut pendapat yang kuat, wallahu a'lam. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan puasa sendiri secara umum kan ma'ruf ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang tadi saya jelaskan, bahwa satu hari puasa di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Yang kedua, bahwa puasa sendiri akan menjadikan syafaat bagi para pelakunya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa puasa dan baca Quran itu dua-duanya akan menjadi syafaat bagi seorang hamba kelak pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, bahwa puasa itu sendiri bisa menggugurkan dosa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruhas salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Fitnahnya seseorang terhadap hartanya, terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, itu bisa digugurkan dengan salat, puasa, sedekah, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Lah salah satunya Rasul menyebut puasa. Jadi puasa itu bisa menggugurkan dosa. Kemudian yang keempat, puasa sendiri adalah junnah, benteng antara kita dengan api neraka. Sebagaimana Rasul mengatakan as-siyamu junnah, puasa itu benteng, perisai yang bisa menghalangi kita dari kobaran api neraka. Kemudian yang kelima, bahwa puasa itu ibadah yang menjadikan penyebab kita disediakan pintu khusus di sorga yang disebut dengan babu Rayyan. Jadi Allah sediakan tuh pintu khusus di sorga yang disebut dengan babu Rayyan, pintu khusus masuk orang yang puasa saja. Kalau yang tidak puasa tidak akan masuk dari situ. Dan itu dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di sorga itu ada satu pintu namanya Rayyan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah wa la yadkhul ma'ahum ahadun ghairahum. Akan masuk orang-orang yang berpuasa dari pintu itu pada hari kiamat, dan yang lainnya tidak akan masuk dari pintu itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya puasa sendiri bisa menyehatkan badan. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Dan orang yang berpuasa itu doa-doanya mustajab, terutama ketika berdoa menjelang berbuka. Kata Rasul yang mengatakan bahwa di antara doa yang mustajab adalah da'watun inda fitrin, berdoa ketika menjelang berbuka. Dan lebih daripada itu, orang yang berpuasa Allah berikan dua kebahagiaan: bahagia saat berbuka dan bahagia kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa pahala puasa itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Asyamu li wa ana azzibihi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan banyak lagi keutamaan tentang puasa secara umum. Nah, jadi kalau kita mau meringkas dari pembahasan tadi, berarti ada dua pembahasan. Pertama,
bahwa kita dibolehkan untuk melaksanakan puasa mutlak dari tanggal 1 sampai akhir daripada bulan Muharram, tapi jangan dihabiskan, karena jangan menyelisihi atau jangan selaras dengan puasa Ramadan. Ya. Tapi boleh juga berpuasa dengan puasa-puasa yang sudah jelas-jelas muqayyad, disyariatkan, seperti Daud, Senin, Kamis, Ayyamul Bid. Maka kalau kita lakukan di bulan Muharram puasa-puasa ini, baik mutlak ataupun muqayyad ini, maka ini seafdol-afdolnya puasa di bulan seafdol-afdolnya puasa setelah bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada puasa khusus di bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura, dan pahalanya menghapuskan setahun ke belakang, dan tingkatannya ada 3. Boleh tanggal 10 saja, boleh tanggal 9, 10, dan boleh tanggal 9, 10 dan 11. Lah itulah kesimpulan dari pembahasan kita bahwa ibadah puasa yang dilakukan di bulan Muharram itu luar biasa. Ya. Maka jangan tinggalkan satu ibadah ini, karena pahalanya dan keutamaannya luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bicara soal puasa. Baik, ya, kita bentangkan sedikit tentang keutamaan bulan Muharram itu sendiri. Ada beberapa poin yang harus dipahami. Pertama, bahwa bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan cara berpuasa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada orang-orang Yahudi sebab puasa mereka, jawaban mereka apa? Karena bersyukur. Dari apa? Dari diselamatkan Nabi mereka dari kejaran Fir'aun. Maka kata Rasul apa? Kalau itu alasannya, maka aku lebih bersyukur dibandingkan kalian, karena aku lebih menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian. Berarti di sini kita ambil istimbat di bulan Muharram ini, pandai-pandailah bersyukur. Salah satunya dengan cara berpuasa. Ya, bersyukur macam-macam, sedekah juga bersyukur, sholat juga bersyukur, gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa bulan Muharram ini bulan mulia, maka siapapun yang memuliakan bulan, Allah akan muliakan dia. Yang kedua, hindari kezaliman. Dan ada 2 kezaliman yang jangan sampai dilakukan. Pertama, kesyirikan, karena itu dosa yang tidak akan diampuni. Yang kedua, meninggalkan kewajiban dan terjerumus kepada yang diharamkan. Ini 2 dosa ini jangan dilakukan di bulan Muharram. Satu, kesyirikan. Syirik ini dosa yang paling besar, sampai Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan melakukan kesyirikan, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. Tapi sayang, justru di bulan Muharram ini banyak sekali kesyirikan. Karena ada sebagian khurafat dan tahayul, mungkin terutama di wilayah-wilayah Jawa ya. Kalau Sumatera ini mungkin jarang ya, kecuali orang Jawa yang hidup di Sumatera mungkin. Kita tahu bahwa bulan Muharram menurut kepercayaan orang Jawa, terutama orang-orang yang hidup di keraton masa dulu, ya, bahwa bulan Muharram itu bulan keramat, bulan sial katanya kan itu. Sehingga kalau ada orang yang anggap saja bangun rumah tidak berani di bulan Muharram, nanti roboh, takut roboh kan itu. Kalau mau menikah di bulan Muharram tak jadi, diundur, nanti takut baru nikah sehari cerai pula besoknya, ya. Ataupun orang yang nanam saham, nanam modal tidak jadi, takut bangkrut. Pokoknya mau melakukan aktivitas apapun seolah-olah bulan Muharram ini kayak hari sepi, nggak ada yang mau melakukan aktivitas. Alasannya apa? Takut kualat.
takut kewalatnya. Alasannya karena mungkin ada sejarah di zaman kerajaan Mataram dulu kan, kalau saya baca artikel itu. Jadi bulan Muharram itu hanya diagungkan oleh pihak kerajaan saja, hanya bisa diagungkan oleh para raja, para menteri, orang-orang kaya. Ketika mereka melakukan pernikahan anaknya atau acara-acara besar, itu hanya bisa dilakukan orang-orang kaya dan para pejabatnya. Tetapi kalau orang miskin jangan coba meniru-niru, bisa kualat. Maka sejak itu kualat itu terus turun-temurun sampai hari ini, bahwa bulan Muharram itu bulan kualat katanya. Ada juga kemudian pemahaman lain bahwa tahun baru, kita tahu tahun baru Jawa dengan tahun baru Islam itu sama, dan itu ya. Jadi sama di bulan Muharram, tahun baru Jawa pun di bulan Muharram, tahun baru Islam juga di bulan Muharram. Nah, sebagian mereka mengatakan termasuk tahun baru di alam gaib juga tahun baru itu terjadi di bulan Muharram. Tahun barunya jin, tahun barunya iblis, masuk ke alam-alam gaib itu. Ya. Jadi para dedemit, para jin, para genderuwo, para suster ngesot atau apa istilahnya, ya, yang hantu-hantu genderuwo itu. Jadi mereka mengatakan kalau datang bulan Muharram itu, ini kan keyakinan orang sana, mereka itu sedang mengadakan seleksi alam katanya. Jadi di bulan Muharram itu sedang mengadakan seleksi alam, sehingga karena sedang mengadakan seleksi alam nih, pasukan genderuwo dan yang semacamnya ini, makanya kemudian bulan ini dikatakan bulan keramat dan bulan sial. Sehingga banyak orang-orang tua itu yang kemudian akhirnya memandikan pusaka-pusaka, merendam keris-keris, kadang kemudian mereka pun tirakat dan begitu seterusnya gitu. Bahkan acara-acara besar ya seperti kirap ataupun apa namanya istilahnya, yalah kurang lebih kan masih ada sampai sekarang kan. Ya, buang sial itu kan masih ada. Orang melakukan buang sial, kadang-kadang mereka pawai, berhenti di jalan, nginjak telur, apa istilahnya itu. Bahkan kalau sebagian yang hidup di Pantai Laut Selatan yang buang kepala kerbau, ya, dan macam-macam lah, masih kayaknya sebagian budaya itu walaupun sebagian sudah punah, tapi sebagian masih dilestarikan. Alasannya ini kan cagar budaya kan itu, padahal dalamnya banyak kesyirikan. Lah justru bulan Muharram ini bulan mulia, jangan sampai melakukan kezaliman, dan tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan kesyirikan. Tidak ada kezaliman yang lebih besar di hadapan Allah kecuali kesyirikan. Dan ini luar biasa gitu ya. Alhamdulillah mungkin di luar Jawa nggak ada ya. Setahu saya nggak ada sih. Di Batam ini nggak ada yang gitu-gitu. Buang kepala kerbau nggak ada lah di Batam. Sayang juga ya kan, bagus digulai dimakan. Pada dibuang ke laut. Ini yang kedua. Yang pertama, yang kedua, jangan sampai meninggalkan yang wajib dan melaksanakan yang haram. Karena kalau sampai kita meninggalkan kewajiban, ini kezaliman kedua terbesar. Meninggalkan sholat wajib gitu ya, itu dosa besar ya. Jangan sampai meninggalkan kewajiban atau jatuh kepada yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar. Maka hindari kezaliman. Ini yang kedua ya, yang harus dipahami di bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, karena bulan Muharram itu kan memulai awal tahun dengan berakhirnya akhir tahun di bulan Dzulhijjah, diawali dengan tahun pertama atau bulan pertama atau tahun baru dalam Islam Muharram, maka hendaklah muhasabah. Cobalah kita ini muhasabah, introspeksi gitu maksudnya. Apakah tahun kemarin jauh lebih baik dibandingkan tahun sekarang, ataukah sebaliknya? Karena seorang muslim itu harus senantiasa muhasabah dalam sehari-harinya, di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah jiwa melihat kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk esok hari. Apakah esok hari lebih baik daripada hari ini, ataukah esok hari lebih buruk dibandingkan hari ini? Karena orang yang cerdas itu orang yang selalu introspeksi. Dan orang yang cerdas juga orang yang selalu mempersiapkan untuk bekal kematian. Karena ada orang yang memahami orang cerdas itu orang yang komlut, dia dalam dunia pendidikan kan itu. Tapi dalam dunia Islam itu orang yang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi dirinya, muhasabah bahasa kitanya ya, dan mempersiapkan setelah kematiannya.
Karena dengan berlalunya 1 tahun hijriah kepada kita, masuk pada tahun baru hijriah, berarti hilang 1 umur dari kita. Apa kata ulama? 1 hari saja hilang, berarti 1 anggota badan kita hilang. Orang kalau semakin tua kan semakin pendek umurnya. Bukan semakin tua itu semakin muda, itu tua-tua geladi itu. Tapi orang kalau makin tua kan makin pendek umurnya. Kalau sudah makin pendek umurnya, makin dekat pula dengan kematiannya. Kalau sudah makin dekat dengan kematiannya, makin dekat pula pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Di sini pentingnya muhasabah di tanggal 1 bulan Muharram ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, juga tak kalah pentingnya di bulan Muharram ini adalah senantiasa hindari perkara-perkara yang justru ketika kita melakukan ibadah di bulan ini, malah ibadah kita ini ditolak. Atau dengan kata lain, hindari bid'ah-bid'ah yang terjadi di bulan Muharram. Seperti apa contohnya? Contohnya umpamanya seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Kalau datang bulan Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, apa yang mereka lakukan? Mereka memukul-mukul badan-badan mereka. Coba lihat di YouTube itu tanggal 10 Muharram. Mereka buat acara rame-rame. Kemudian jingkrak-jingkrak, terkadang dirantai kaki satu dengan yang lainnya, di tangannya terdapat pentungan, kadang pedang, kadang besi, kemudian dipukul-pukul di badannya sampai berdarah-darah. Ya. Bahkan anak kecil diketuk juga kepalanya biar keluar darahnya. Untuk apa coba? Alasan mereka untuk menebus dosa kakek buyut mereka Husain yang meninggal di Karbala. Bahwa apa yang mereka rasakan hari ini dengan memukul-mukul badan itu tidak seberapa dengan apa yang dirasakan Husain saat dipenggal kepalanya. Mereka mengatakan seperti itu. Seolah-olah apa? Ada penebusan dosa kepada orang lain, sementara Islam mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tidak ditanggung oleh kita. Dosa dia, dosa kita kan gitu. Masa dosa orang lain kita tanggung? Itu sama dengan penyaliban Nabi Isa. Menurut orang-orang Nasrani bahwa disalibnya Isa itu untuk menebus kesalahan Adam di sorga katanya. Mana? Adam sendirilah pertanggungjawabannya. Nabi Isa juga sendiri. Tidak mungkin Isa menanggung dosa Nabi Adam. Tapi mereka mengatakan seperti itu. Maka hindarilah perkara-perkara seperti ini. Tidak ada dalam Islam itu acara-acara berkabung seperti ini. Karena kalau kita melihat sejarah, justru bulan Muharram itu bulan kesenangan, bukan berkah. Maksudnya senang itu karena sejarahnya kan Nabi Musa diselamatkan. Kita selamat dari musibah itu kan senang. Ataupun ketika Nabi Nuh diselamatkan sehingga kapalnya disandarkan di bukit judi Irak, itu juga terjadi tanggal 10 Muharram kan? Kata pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Artinya ini kan momen kita bersyukur. Karena kita diselamatkan gitu maksudnya. Momen kita bersyukur, bukan bersedih. Tetapi ada juga sekelompok orang yang mereka senang-senang di bulan Muharram itu bukan karena masalah bersyukurnya para nabi diselamatkan di bulan Muharram, tapi karena senang terbunuhnya Husain di tanggal 10 yang dilakukan orang Khawarij, orang Nasibah. Jadi ada 2 perayaan yang bertolak belakang tuh di bulan Muharram tuh. Satu ulang tahun kesedihan, dan itu dilakukan orang-orang Syiah Rafidhah. Yang kedua dengan kebahagiaan yang berlebihan, dan itu dilakukan orang-orang Nawasib dan Khawarij. Mereka bergembira ria karena kematian Husain. Yang satu sedih karena kematian Husain. Ini satu hari itu ada 2 hari raya tuh. Yang satu tertawa-tertawa, yang satu menangis-menangis. Lah kita di tengah-tengah. Kita tidak merayakan seperti orang Syiah yang bersedih-sedih gitu ya. Karena memang dilarang juga memukul-mukul ketika kita mendengar sebuah musibah. Kata Rasulullah SAW, man dzarabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk umatku, kata Rasul, orang yang ketika musibah memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, mencukur-cukur bulu ataupun berteriak-teriak ala jahiliyah, itu bukan termasuk golongan kami, kata Rasul. Kita tidak seperti Syiah, dan kita juga tidak seperti Nasibah atau Khawarij yang bersenang-senang dengan kematian Husain. Kita sedih dengan kematian Husain karena Husain cucu Nabi, tapi kita tidak merayakan seperti orang Syiah. Ya kita biasa saja kan itu.
Kita berpuasa saja itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk syukur kita dengan cara berpuasa, baik puasa mutlak, ya kan, atau puasa muqayyad Senin Kamis Ayyamul Bid, puasa Daud, ataupun nanti pada tanggal 9 puasa khusus, tanggal 9, 10, 11 atau 9, 10 ataupun tanggal 10 saja. Nah, ini harus dipahami tentang hukum-hukum seputar bulan Muharram, ya. Dan yang terakhir tentunya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap dipanjangkan usianya. Karena bagaimanapun Bu, usia yang panjang dengan baik amal itu jauh lebih baik dibandingkan pendek umur, pendek pula amalannya. Kalau Allah takdirkan kita dipanjangkan usianya, tapi amalan kita makin ditingkatkan, ini lebih baik dibandingkan orang yang mati muda dengan amalan yang dibawanya. Karena ada hadis ketika ada seorang sahabat bermimpi, kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin As ini bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada dua orang sahabat yang ketika si masa hidup itu bersaing. Jadi ada dua saudara, yang satu ahli jihad, yang satu bukan ahli jihad. Yang ahli jihad ini mati dalam medan pertempuran dan mati syahid, betul-betul mati syahid, ya. Yang satu tidak mati syahid tapi mati setahun setelahnya. Abdullah bin Amr bin As ini bermimpi orang yang mati setahun setelahnya masuk surga duluan dibandingkan orang mati syahid dalam pertempuran. Jadi heran ketika dia bangun, tanya sama Nabi, Rasul, harusnya kan yang mati syahid yang masuk surga duluan kan? Kan saudaranya kan enggak mati syahid, mati dalam pembaringan, mati biasa, ya. Kata Rasul, bukankah dia diberikan usia setahun setelah kematian saudaranya? Ya. Bukankah dia mendapatkan bulan Ramadan? Ya. Bukankah dia mendapatkan Lailatul Qadar? Ya. Itulah penyebabnya dia lebih duluan masuk surga dibandingkan saudaranya yang mati syahid, kata Rasul. Nah, ini kan menunjukkan bahwa panjang umur kalau banyak amal itu lebih baik dibandingkan pendek umur yang hanya membawa amal yang ia bawa saja. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Muharram ini, karena ini tahun baru Islam, supaya kita diberikan usia dan kita bisa menambah amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ustaz, untuk puasa sunnah itu, puasa mutlak bisa kita niatkan juga dengan puasa muqayyad ya Ustaz? Bisa, selama bertepatan, umpamanya di hari Kamis, dari Senin, di hari Ayyamul Bid, maka nggak apa-apa. Atau Ayyamul Bid bertepatan dengan Ayyamul Bid bertepatan dengan hari Senin juga. Kemudian dengan puasa mutlak, berarti bisa menggabungkan 3 ibadah di satu ibadah. Boleh, tidak ada masalah. Ya, sama dengan orang sholat juga kan. Namanya masuk masjid, ada tahiyatul masjid di situ. Ada di situ sholat sunnah wudu. Ya, kita gabungkan aja 2 rakaat. Nah, itu sudah dua-duanya kita pakai. Kan? Nah, puasa sunnah juga sama. Ibu, Ayyamul Bid bertepatan dengan Kamis. Ya sudah, diniatkan dua-duanya. Diniatkan dengan mutlak juga. Nah, dapat 3 sekalian. Ya, itu lebih baik, dan itu dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Al-Mandhumah Al-Fiqhiyah tentang fikih niat namanya. Jadi niat itu selama sama hukumnya tidak mengapa digabungkan. Kalau beda hukum tidak bisa. Satu wajib, satu sunnah digabungkan tidak bisa. Wallahu a'lam. Sama halnya dengan sholat ya Ustaz. Sholat sunnah Ustaz. Karena pernah dengar bahwa sholat sunnah itu niatnya boleh digabungkan. Contohnya ketika kita masuk ke dalam masjid, kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita juga niatkan sholat rawatib. Iya, tadi saya sudah jelasin itu. So, masuk masjid itu dengan niat yang satu dengan
walaupun ada 10 sholat sunnah, nggak apa-apa digabungkan. Itu namanya fikih niat namanya, nggak masalah. Jadi satu kali niat untuk banyak sholat, tapi syaratnya hukumnya harus sama, semua sunnah. Jangan satu wajib satu sunnah, nggak bisa. Satu sholat duhur satu sholat rawatib digabungkan ya nggak bisa, karena satunya wajib satunya sunnah. Makanya ketika para ulama membahas tentang mandi junub dengan mandi Jumat, ya, bagi yang mengatakan bahwa mandi Jumat wajib, maka bisa digabungkan dengan mandi junub. Tapi yang bagi yang mengatakan bahwa mandi Jumat itu sunnah, berarti sendiri-sendiri mandinya. Ya Jumat sendiri, ya junub sendiri kan gitu. Nah, intinya bahwa boleh menggabung itu kalau sama hukum, itu aja. Nah, Ustaz. Iya. Satu lagi Ustaz. Iya. Untuk puasa Daud ini kan ada puasa sunnah yang paling utama ya Ustaz, yang paling dicintai oleh Allah. Jadi ketika puasa Ramadan di bulan Ramadan ini, maksudnya di bulannya ya Ustaz ya, yang mulia itu apa utamanya itu, karena di bulan Ramadan itu kan Ustaz. Iya, di bulan Muharram saja maksudnya. Ya puasa Ramadan itu. Jadi puasa mutlak itu yang dilakukan Rasul hanya di 2 bulan. Pertama Sya'ban, yang kedua Muharram. Tetapi Nabi SAW baru mengetahui tentang keutamaan bulan Muharram kan di akhir-akhir hayat dia. Di awal-awal kan nggak tahu karena Allah belum memberitahu. Tapi di akhir-akhir kehidupan dia, Nabi betul-betul memperhatikan bulan Muharram melebihi bulan-bulan yang termasuk juga Sya'ban. Rasulullah lebih memperhatikan bulan, dan itu dikatakan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW sangat memuliakan bulan Muharram dibandingkan bulan yang lainnya. Dan itu kejadian setelah mendekati ajal dia, wafat dia, di akhir-akhir baru tahu keutamaannya. Dari situ Nabi SAW mengatakan, afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Wallahu a'lam. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,